Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Anak-anakku kelas 11 IPA yang berbahagia, selamat bertemu dengan Bapak Guru Sejarah, yaitu Bapak Solihin. Pagi hari ini kami akan menyampaikan materi yang berkaitan tentang pengantar kemaharajaan VOC. Karena itu silakan anak-anak supaya dibuka bukunya. Kelas 11 Sejarah Indonesia bab 1. Pada minggu yang lalu saya sudah menyampaikan di aplikasi Ruang Guru, yaitu dalam 4 video yang berdurasi 13 menitan, tentang bagaimana penjelajahan samudra yang dilakukan oleh bangsa Spanyol, Portugis, kemudian Belanda dan Inggris, sehingga dia masuk ke Indonesia dan menguasai wilayah Indonesia. Intinya anak-anakku yang berbahagia, bahwa ketika jalur pelayaran, jalur perdagangan antara dunia timur dan dunia barat tertutup oleh Turki, yaitu di sekitar Laut Tengah bagian timur, di mana Turki memboikot barang dagangan dari timur, sehingga menjadikan orang-orang Eropa waktu itu menjadi menderita karena tidak mendapatkan rempah-rempah. Dua bangsa yang mencoba mencari jalan keluar untuk membeli rempah-rempah ke dunia timur, ke dunia asalnya. Nah, dalam hal ini anak-anakku, Paus Alexander VI yang merupakan pimpinan Katolik Roma memprakarsai sebuah perjanjian yang namanya Perjanjian Tordesillas, di mana perjanjian ini dilakukan di Spanyol pada tahun 1493, yang membagi dunia itu menjadi dua belah, yaitu titik nolnya itu ada di kira-kira itu pertengahan Laut Atlantik sana, yaitu membujur demarkasinya itu dari kutub utara sampai kutub selatan, di mana Spanyol nantinya harus berlayar mencari rempah-rempah itu ke dunia barat, sementara Portugis harus berlayar mencari rempah-rempah ke dunia timur. Nah, sudah perjanjian itu anak-anakku, rupa-rupanya kedua negara itu sangat bersemangat untuk mencari rempah-rempah. Hal itu karena apa? Karena waktu itu kompas sudah ditemukan. Nah, masyarakat sudah yakin bahwa dunia itu bulat, karena filosof Aristoteles yang semula mengatakan bahwa dunia itu bulat, selanjutnya yaitu Kopernikus dan Galileo mencoba membuat teori bahwa dunia itu bulat, sehingga bangsa Spanyol maupun Portugis berpikir bahwa kemanapun dia berlayar, toh akhirnya nanti akan kembali juga. Nah, itu yang menjadi semangat dua bangsa itu untuk berlayar. Nah, semangat berikutnya yaitu yang sangat terkenal anak-anakku, yang bernama 3G. Dua bangsa itu semangat sekali berlayar karena adanya satu adalah God, yaitu dalam rangka mencari emas, mencari kekayaan. Nah, dengan berlayar itu nanti akan mendapatkan kekayaan dari dunia timur, kembali ke dunia barat akan menjadi negara yang sugih di negaranya sana. Kemudian G yang kedua yaitu gospel, ajaran. Artinya sambil berlayar dia sambil mencari emas, mencari kekayaan sambil menyebarkan agama. Artinya apa? Di situ mendapatkan pahala dari Tuhannya. Berarti misinya tidak sia-sia. Kemudian G yang ketiga anakku yaitu glory, yaitu kejayaan. Dia termotivasi bahwa ketika sukses dari pelayarannya nanti, maka dia akan menjadi negara yang hebat, menjadi negara yang tenar. Harga dirinya akan naik menjadi negara yang jaya. Nah, itu yang memberi semangat pada dua negara itu untuk berlayar ke dunia timur, anak-anakku. Selanjutnya yaitu Portugis, anak-anakku, tahun 1478 Bartolomeu Dias yaitu mencoba menyponsori pelayaran ke dunia timur dengan lewat Afrika bagian barat, kemudian menyusur sampai ke Tanjung Harapan, Afrika Selatan. Dari situ nanti Vasco da Gama memimpin melanjutkan yaitu ke arah timur, yaitu masuk ke Calicut, India. Kemudian dari India nanti disambung lagi ke dunia timur oleh
Alfonso d'Albuquerque pimpinannya, langsung nanti masuk ke Selat Malaka, kemudian masuk ke Malaysia tahun 1511. Dari Selat Malaka itu akhir pelayaran diteruskan ke timur, yaitu sampai tahun 1512, yaitu mendarat di wilayah Maluku, pusat rempah-rempah yang dicari selama ini. Perlu waktu berapa tahun anak-anakku? Perlu waktu 34 tahun. Kemudian kita bicara Spanyol. Spanyol tahun 1492 yang dipimpin oleh Christopher Columbus. Dia berlayar menuju ke arah barat. Terus ke barat, kemudian masuk ke Kepulauan Bahama. Dari Kepulauan Bahama masuk ke Amerika. Ternyata di benua Amerika itu tidak ditemukan rempah-rempah. Sehingga dia kembali ke Spanyol, kemudian menyiapkan pelayaran untuk yang kedua kalinya. Yang dipimpin oleh Ferdinand Magellan. Berangkat sampai ke Amerika, kemudian Amerika menyusur dari arah timur Amerika, menyusur ke selatan, kemudian melintasi Samudra Pasifik, nanti mendarat di Filipina. Setelah mendarat dari Filipina, rupa-rupanya diketahui bahwa rempah-rempah itu dari arah selatan Filipina, sehingga pelayaran diteruskan nanti sampai ke yaitu Tidore, wilayah Maluku tahun 1521. Perlu waktu 29 tahun. Dari sini kamu bisa melihat anak-anakku bahwa orang-orang Eropa dalam rangka mencari rempah-rempah sebagai jalan keluar mengatasi penderitaan luar biasa hebat. Bagaimana kesengsaraan yang dialami oleh para pelayar tersebut yang melintasi samudra yang cukup luas hanya dalam rangka mencari rempah-rempah. Kamu bisa membayangkan itu. Nah, anak-anakku semuanya yang berbahagia, sesudah Spanyol dan Portugis sama-sama mengetahui titik rempah-rempah aslinya, yaitu di Maluku, rupa-rupanya kedua bangsa tersebut terlibat pertikaian. Ketika dari Eropa berangkatnya dengan misi suci untuk menolong umat manusia Eropa, tapi ketika di Indonesia terjadi pertikaian. Pertikaian disebabkan karena apa? Pertikaian disebabkan karena kedua belah pihak itu berebut untuk menguasai perdagangan rempah-rempah di Indonesia, di wilayah Maluku sana. Akhirnya terjadilah perang. Nah, dalam perang tersebut rupa-rupanya Spanyol dapat dipukul oleh Portugis, sehingga Spanyol harus kembali ke wilayah sebelum dia datang ke Tidore, yaitu kembali ke Filipina dalam sebuah perjanjian namanya perjanjian Saragossa. Nah, itu nanti yang menyebabkan kenapa Filipina itu kurang lebih 300 tahun itu dikuasai oleh Spanyol, dan sudah itu nanti dikuasai oleh Amerika Serikat. Baik anak-anakku semuanya, setelah Portugis menguasai wilayah Maluku, akhirnya tentu saja Portugis sangat menguasai perdagangan di sana, sehingga negaranya menjadi negara yang hebat di Eropa sana. Nah, pada sisi lain anakku, bahwa negara-negara Eropa yang lain, negara Belanda, kemudian negara Inggris dan negara yang lain, negara Eropa yang lain, rupa-rupanya dia menginginkan apa yang dicapai oleh Spanyol dan Portugis. Dia ingin tahu jalur pelayaran ke dunia timur. Nah, Belanda akhirnya mengintip jalur pelayaran yang dilakukan oleh Portugis, dan akhirnya berhasil. Sehingga Belanda berangkat sendiri dengan 4 buah kapalnya tahun 1596 itu mendarat di Banten. Setelah rempah-rempah diperoleh di Banten, akhirnya dia kembali jual ke negaranya, Batini Rakarukaruan Nakai. Kemudian 2 tahun berikutnya dia memberangkatkan 8 buah kapal, kemudian masuk ke Banten, teruskan ke bagian timur Indonesia. Setelah di Indonesia bagian timur, dia mengetahui bahwa rempah-rempah rupa-rupanya di sana dikuasai oleh Portugis. Sehingga terjadilah baku hantam antara siapa? Antara Belanda melawan Portugis. Dalam baku hantam tersebut rupa-rupanya dimenangkan oleh Belanda. Karena itu Portugis dipaksa menuju ke wilayah selatan, masuk ke Pulau Timur yang sekarang menjadi Timor Timur. Kurang lebih di Timor Timur Portugis 400 tahun di sana. Nah, itu anak-anak ya, ceritanya itu seperti itu. Kemudian sekarang Belanda. Rupa-rupanya dalam perkembangannya Belanda itu menghadapi banyak persaingan dagang di Indonesia.
Persaingan dagang tadi dari Spanyol ada, dari Portugis ada yang berusaha masuk terus. Kemudian Inggris sudah masuk, pedagang Asia Timur, Cina sudah masuk. Sehingga rupa-rupanya feeling pedagang-pedagang Belanda itu sangat sangat bagus sekali. Untuk memenangkan persaingan dagang ini, rupa-rupanya mereka sepakat untuk membentuk sebuah kongsi dagang, persekutuan dagang. 14 perusahaan Belanda membuat sebuah kongsi dagang yang disebut dengan nama VOC, Verenigde Oost-Indische Compagnie, yaitu didirikan tahun 1602. Nah, setelah VOC didirikan, rupa-rupanya satu persatu para pedagang asing selain Belanda itu dapat disingkirkan. Sehingga apa? Perdagangan di wilayah Nusantara di Indonesia sini praktis dikuasai VOC. Awalnya yaitu dari perdagangan biasa yang saling menguntungkan. Kemudian yang kedua mencoba mengadakan memonopoli perdagangan. Kemudian sesudah itu mencoba mempengaruhi pihak kerajaan agar mendukung visi misinya VOC dalam perdagangan di Indonesia. Ketika pihak-pihak kerajaan itu menolak, maka pihak-pihak kerajaan itu dihancurkan dengan cara memecah belah. Dengan cara politik divide et impera, antar saudara, antar famili di kerajaan itu diadu domba. Nanti yang kalah dibantu, setelah dibantu nanti menang, setelah menang dia harus mendapatkan apa? Mendapatkan jasa. Ya, jasanya apa? Ya perekonomian, pelabuhan itu diminta oleh VOC. Nah, itu anak-anakku semuanya yang berbahagia. Jadi di sini VOC itu menjajah Indonesia itu tidak langsung mengatur kekuasaan politiknya, tidak. Ibaratnya sebuah pohon itu VOC itu benalonya. Jadi benalo yang menancap di dalam pohon. Pohonnya itulah yang mencari intisari di tanah, kemudian bisa membuahkan, kemudian pohon itu yang menghidupi daun dan sebagainya. Kemudian kekayaannya, saripatinya itu langsung disedot, di situ ada benalo. Jadi benalo VOC itu seperti benalo di dalam sebuah pohon. Jadi dia nggak repot-repot mengatur masyarakatnya, nggak usah repot-repot mengeluarkan banyak duit untuk mengamankan regulasi aturan di dalam masyarakat, tidak. Dia cukup nempel di dalam pohonnya. Nah, itu anak-anakku yang terjadi. Nah, perlu kamu ketahui anak-anakku bahwa pada pertengahan abad ke-18 VOC itu mengalami masa kejayaan, di mana semua perekonomian perdagangan di wilayah Indonesia itu dikuasai VOC. Hal itu tidak lepas dari hak-hak yang dimiliki oleh VOC, yaitu hak istimewa atau hak troi yang dimiliki oleh VOC yang diberikan oleh negara Belanda. Nah, hak-hak tersebut apa saja? Yaitu satu adalah hak memonopoli perdagangan. Kemudian hak yang kedua adalah hak mengangkat pegawai. Kemudian hak yang ketiga adalah VOC boleh mencetak duit, mencetak uang. Kemudian hak yang keempat, VOC bisa mengadakan perjanjian dengan raja-raja. Kemudian hak yang kelima adalah VOC boleh menyelenggarakan kehakiman. Kemudian hak yang keenam, VOC boleh mengangkat angkatan perang. Nah, di sini kamu bisa melihat anak-anakku, adalah kongsi dagang sekarang yang punya hak seperti VOC. Menurut saya, perasaan saya, baru kali ini ada hak-hak yang dimiliki oleh sebuah kongsi dagang yang sama dengan hak-hak yang dimiliki oleh negara. Karena hak-hak 6 hak itu sesungguhnya adalah hak yang dimiliki sebuah negara. Sehingga bisa dikatakan bahwa VOC itu adalah seperti sebuah negara VOC di dalam negara Belanda. Anak-anak semuanya yang berbahagia, yang namanya VOC bagaimanapun ya sebuah persekutuan dagang. Dengan wilayah perdagangan yang luas, maka tentu saja ngontrolnya juga sangat sulit. Ketika masyarakat yang merasa dirugikan dalam perdagangan itu mengadakan perlawanan, mengadakan pemberontakan, mau tidak mau VOC harus turun tangan, mengangkat tentara, membeli senjata dan sebagainya untuk menutup
pemberontakan tadi, sehingga banyak sekali keuangan yang dikeluarkan oleh VOC. Apalagi anak-anakku bahwa ketika akhir abad ke-18 ini, rupa-rupanya ketika VOC itu menjual barang dagangannya ke Eropa sana, rupa-rupanya jalurnya itu tertutup di India situ. Karena apa? India waktu itu sudah dikuasai Inggris. Bahkan Inggris itu nanti menguasai meleret ke arah timur, yaitu kemana? Ke Burma, sampai ke nanti ke Malaysia. Itu dikuasai Inggris, sehingga pada akhir abad ke-18 itu rupa-rupanya VOC mengalami sebuah kemunduran. Apalagi ditambah bahwa pegawai-pegawai VOC itu rupa-rupanya banyak yang berusaha menguntungkan dirinya sendiri. Gampangnya itu korupsi. Sehingga apa? Secara individu pegawai-pegawainya sangat jaya, sangat makmur, tetapi secara organisasi menjadi kropos. Akhirnya yang terjadi anak-anakku bahwa pada akhir abad ke-18 tahun 1799 akhir bulan, rupa-rupanya VOC tidak mampu mempertahankan izinnya untuk beroperasi perdagangan di Indonesia. Nah, pada saat ini lalu apa yang terjadi bahwa VOC itu diambil alih oleh pemerintah Belanda. Nah, itu anak-anakku ya yang berbahagia, pengantar kemaharajan VOC sudah saya sampaikan, dan sekarang silakan mari kita masuk ke aplikasi Ruang Guru untuk menyimak. Ada 2 video yang saya sodorkan pada pembelajaran kali ini, silakan kamu disimak. Dan untuk selanjutnya nanti tentunya kamu padukan dengan apa yang ada dalam buku yang sudah kamu baca. Dari saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.